Coba deh, pernah nggak sih kalian lihat keluar jendela pesawat terus kepikiran, kenapa ya sayap pesawat yang lagi kita naiki ini kelihatannya beda banget sama sayap jet tempur di film-film? Nah, hari ini kita bakal pecahin misteri di balik paradoks sayap sempurna ini. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Kenapa sayap glider yang panjang dan kurus itu beda banget sama sayap jet tempur yang pendek dan kekar? Jawabannya ternyata ada di dalam sebuah pertarungan tanpa henti melawan hukum fisika. Jadi gini, petunjuk pertama dari misteri ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Ini adalah musuh tak kasat mata yang harus dihadapi sama semua sayap pesawat. Setiap desain sayap yang pernah ada sebetulnya adalah solusi cerdas untuk satu musuh utama ini, hambatan atau drag. Nah, kenalan dulu nih sama musuh utama kita. Namanya Trailing Vortex Drag atau sering juga disebut Induced Drag. Yang bikin ironis, hambatan ini justru muncul sebagai produk sampingan dari proses menciptakan gaya angkat itu sendiri. Ya, inilah harga yang harus kita bayar buat bisa terbang. Bayangin deh, di bawah sayap ada udara bertekanan tinggi yang dorong ke atas. Sementara di atas sayap, tekanannya rendah. Nah, secara alami, udara yang di bawah ini pengen kabur ke area bertekanan rendah. Caranya, lewat ujung sayap. Waktu udara ini tumpah ke atas, dia langsung ngegulung jadi pusaran kayak tornado mini. Pusaran inilah yang akhirnya narik aliran udara ke bawah dan bikin gaya angkatnya jadi miring sedikit ke belakang. Itulah dia, Trailing Vortex Drag. Terus gimana dong cara para insinyur ngakalin pusaran udara ini? Nah, mereka punya satu senjata andalan di kotak peralatan mereka. Sebuah konsep yang namanya aspect ratio. Konsep inilah yang jadi kunci buat ngebuka semua misteri bentuk sayap pesawat. Gampangnya gini, aspect ratio itu perbandingan antara panjang sayap dari ujung ke ujung dengan lebarnya atau yang disebut chord. Jadi sayap dengan aspect ratio tinggi kayak di pesawat glider itu panjang dan kurus banget. Sebaliknya sayap dengan aspect ratio rendah kayak di jet tempur itu cenderung pendek dan gemuk. Nah, disinilah kita ketemu sama kompromi paling mendasar. Sayap yang panjang dan ramping itu efisien banget karena pusaran di ujungnya kecil, cocok banget buat terbang jauh. Tapi secara struktur, sayap ini lebih lentur dan gak sekuat itu. Sebaliknya, sayap pendek dan kekar emang bikin hambatan lebih besar, tapi dia jauh lebih kokoh dan kaku. Pas banget buat nahan beban ekstrim waktu bermanuver di kecepatan tinggi. Dan kalau kita mau cari contoh insinyur paling jago, ya lihat aja ke alam. Burung albatros, si raja lautan, punya sayap dengan aspek ratio yang luar biasa, sekitar 18. Inilah rahasianya kenapa dia bisa melayang berjam-jam di atas samudra hampir tanpa perlu mengepakkan sayap sama sekali. Nah, melihat efisiensi yang luar biasa ini, para ahli aerodinamika jadi mikir, ada nggak sih cara matematis yang sempurna buat nyebarin gaya angkat di sepanjang sayap supaya hambatannya jadi paling minimal? Jawabannya ada, dan distribusi gaya angkat yang ideal ini ternyata ngikutin bentuk kurva elips. Kutipan ini penting banget, soalnya ini menegaskan kalau secara matematis emang ada bentuk yang ideal secara teori. Jadi kalau seorang desainer bisa bikin sayap yang menghasilkan sebaran gaya angkat berbentuk elips, wah mereka bakal dapat efisiensi aerodinamis yang maksimal. Dan contoh paling keren dari pencarian bentuk ideal ini bisa kita lihat di salah satu pesawat paling ikonik sepanjang masa, Supermarine Spitfire. Bentuk sayapnya yang elegan dan melengkung itu bukan cuma biar kelihatan bagus loh, itu hasil rekayasa brilian buat menciptakan distribusi gaya angkat elips yang nyaris sempurna. Nah, ini kan jadi pertanyaannya, kalau sayap elips itu aerodinamisnya sempurna, kok nggak semua pesawat pakai sayap kayak gitu? Jawabannya bakal membawa kita langsung ke jantung paradoks desain pesawat. Nah, ini dia inti masalahnya. Soalnya, apa yang ideal buat aerodinamika seringkali jadi mimpi buruk buat struktur pesawatnya. Desain pesawat itu pada dasarnya adalah pertarungan terus-menerus antara efisiensi aliran udara melawan tuntutan kekuatan, bobot yang ringan, dan juga kemudahan produksi. Tabel ini ngerangkum pertarungannya dengan pas banget. Yang ideal secara aerodinamis, bentuk elips. Yang ideal secara struktur, sayap yang sangat tirus, biar bebannya fokus di pangkal yang kuat. Terus, kompromi praktisnya gimana? Ya sayap tirus lurus, yang ngasih keseimbangan paling oke di antara keduanya. Dan, yang penting juga, jauh lebih gampang dan murah buat dibikin. Bahkan Spitfire yang kelihatannya sempurna itu, ternyata juga hasil kompromi loh.
Salah satu alasan utama bentuk elips itu tetap dipertahankan adalah karena secara kebetulan bentuk itu ngasih ruang yang cukup tebal di bagian tengah buat nyimpen roda pendarat sama kotak amunisi. Ya, pada akhirnya kebutuhan praktis seringkali menang lawan teori yang sempurna. Tapi tunggu dulu, kompromi ini bukan cuma soal performa atau efisiensi. Taruhannya jauh lebih tinggi dari itu. Pilihan desain sayap juga menyangkut soal hidup dan mati, terutama waktu pesawat menghadapi kondisi bahaya yang namanya stall atau kehilangan daya angkat. Soalnya gini, nggak semua stall itu diciptakan sama. Sayap persegi panjang yang sederhana, kayak di pesawat latih, itu sengaja dirancang biar stallnya mulai dari pangkal sayap dulu. Ini karakteristik yang aman, karena otomatis bikin hidung pesawat turun dan ngasih kesempatan pilot buat pulih. Sebaliknya, sayap yang sangat tirus itu beresiko stall di ujungnya duluan. Ini skenario bahaya yang bisa bikin pesawat tiba-tiba berguling tanpa peringatan sama sekali. Coba bayangin urutan kejadian yang jadi mimpi buruk setiap desainer ini. Satu ujung sayap stall dan kehilangan daya angkat, jadi dia jatuh. Waktu jatuh, kondisinya malah makin parah. Sementara sayap yang satunya lagi masih terbang. Hasilnya, gerakan berguling dan berputar yang dahsyat yang bisa mengunci pesawat dalam kondisi spin. Sebuah kondisi yang sangat sulit dan kadang mustahil untuk dipulihkan. Makanya karakteristik stall yang aman itu jadi prioritas utama. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya sih simpel banget. Nggak ada yang namanya sayap sempurna. Setiap sayap yang kita lihat di langit itu adalah sebuah mahakarya kompromi. Sebuah solusi elegan yang menyeimbangkan tuntutan aerodinamika, kekuatan struktur, dan keselamatan yang semuanya dirancang khusus untuk misi pesawat itu sendiri. Jadi nanti kalau kalian lagi naik pesawat, coba deh jangan cuma liatin awan, lihat sayapnya. Apa yang bisa kalian tebak dari bentuknya? Apakah sayap itu dirancang buat efisiensi jarak jauh atau buat kecepatan dan kelincahan? Karena sekarang kalian tahu, setiap lekukan dan sudut di sayap itu menceritakan sebuah kisah yang luar biasa tentang fisika, rekayasa, dan tujuan.